Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Nenden Sri Pujia's channel. Dan di video kali ini aku akan coba move on another topic ya. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel YouTubeku, aku ucapkan selamat datang. Dan perkenalkan, nama aku Nenden Sri Pujia. Dan aku merupakan mahasiswa pasca sarjana pendidikan bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, ngomong-ngomong soal S2, di sini aku akan coba move on untuk membahas seputar konten YouTube yang relate to knowledge and education. Contohnya seperti question and answer seputar S2. Karena kebetulan banyak banget dari temen-temen yang katanya S2 tuh ngapain aja sih belajarnya. Terus ada juga yang nanya nih, katanya S2 sama S1 tuh bedanya apa ya gitu kan. Terus ada lagi yang nanya, ternyata sistem pembelajaran di S2 tuh kayak gimana sih. Nah, jadi aku buat aja videonya, tapi sebelum membahas lanjut lebih detail ke sana, aku akan coba membahas dari hal yang paling biasa dulu ya teman-teman, yaitu putar persiapan. Nah, persiapan apa aja sih yang harus disiapkan ketika kita memutuskan untuk pengen lanjut S2? So stay tune terus dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe biar YouTube channelku bisa berkembang. Oke, poin pertama adalah bulatkan niat dan yakinkan tekad. Oke teman-teman, dua poin tersebut merupakan poin yang penting, yang sangat penting, yang akan menjadikan power kepada diri kita untuk bertahan merasakan suka duka menjadi mahasiswa pasca sarjana nantinya. Oh my god! Wow! Ya, bulatkan niat kalian bahwa kalian memang belajar di S2 ini untuk benar-benar mencari ilmu, meningkatkan kualitas diri, bukan hanya untuk mencari gelar, bukan hanya untuk main gaya-gayaan pamer teman-teman, itu bukan. Tapi yang namanya S2 itu harus benar-benar kita siap belajar lebih tekun, siap belajar lebih kritis lagi daripada sebelumnya. Dan sebagaimana teman-teman ketahui bahwa yang namanya belajar, apalagi di tanah rantau ya kan, pasti akan mengalami hal yang nggak enaknya gitu. Misalnya mengalami kebingungan gitu. Bingung nih, saya harus tanya ke siapa gitu kan, karena tugasnya kurang paham dan yang bisa belum dibahas gitu kan. Terus nanya ke teman-teman, masih mending teman-teman yang bisa diajak diskusi kayak gitu. Terus kemudian galau gitu loh, galau karena aduh bingung gitu loh. Terus sampai nggak bisa tidur, itu pernah saya alami ya teman-teman. gitu loh, sampai nggak bisa tidur. Pernah saya alami ya teman-teman. Kemudian stres, kurang liburan, terus jenuh gitu loh tiap hari ngerjain tugas, mana tugasnya agak gampang semua lagi gitu kan. Tapi jangan khawatir teman-teman, hal itu merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap mahasiswa atau mahasiswa pasca sarjana gitu loh. Sebenarnya dibawa santai aja ya teman-teman, jangan sampai teman-teman merasakan terbebani gitu loh, merasakan kok gini banget gitu loh, wajar lah. Tapi insya Allah kalau misalkan teman-teman memiliki keyakinan dalam hati teman-teman, kemudian sudah bulat niatnya, insya Allah teman-teman akan bisa meresolve semua itu dengan mudah. Oke, poin yang kedua yaitu siapkan mental, fisik, dan juga pikiran. Oke teman-teman, jadi ketika teman-teman memutuskan untuk kuliah S2, maka teman-teman harus bersiap untuk memiliki fisik yang tahan banting, mental yang kuat, dan pikiran yang jernih. Selain itu, teman-teman juga harus bersiap untuk menghadapi perubahan, karena bisa jadi tempat yang kalian akan tempati nantinya itu lebih ekstrim daripada tempat yang kalian tinggali sebelumnya. Nah, contohnya saya nih, saya kan asal dari Jawa Barat ya, kemudian saya kuliah di Jogja. Nah, tentu banyak banget hal-hal yang saya temui yang sangat berbeda dengan latar belakang saya gitu loh. Misalnya dari segi makanannya aja nih, Jogja itu identik dengan masakan-masakan yang manis, sementara di daerahku tuh asin.
terus pedas kayak gitu-gitu. Kemudian di Jogja juga nggak ada tuh yang namanya air teh tawar kayak di daerahku tuh, nggak ada ya teman-teman. Kemudian dari segi orang-orangnya ya, dari budaya, apalagi kalau misalkan tinggal di Jogja itu yang identik dengan kota pelajar, pasti teman-teman akan menemui wajah-wajah baru dari segala penjuru Indonesia. Oh my god! Dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan budayanya masing-masing, dengan membawa latar belakang yang berbeda-beda, dengan membawa bahasa, kemudian karakter yang berbeda-beda. Jadi persiapkanlah diri teman-teman untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang baru gitu loh. Dan yang terpenting adalah dari cuacanya nih. Cuaca di Jogja itu sangat ekstrim banget. Kalau misalnya dia panas banget, kalau misalnya dia dingin banget. Beda dengan daerah, kalau daerah kan sejuk ya karena di pegunungan. Nah kalau di Jogja ini dia tuh panas banget, lebih panas dari kota Cirebon guys. So untuk teman-teman persiapkanlah diri dari jauh-jauh hari gitu kan. Jangan sampai ketika move on another city kalian merasa culture shock, itu jangan. Oke, next poin ketiga yaitu kepastian finansial. Well guys, yang namanya kuliah pasti butuh biaya, betul nggak? Nah, apalagi di jenjang S2 ini pasti biayanya lebih besar daripada biaya ketika S1 dulu. Baik itu dari biaya masuknya, kemudian biaya per semesternya, biaya hidupnya, atau bahkan biaya-biaya yang unpredictable. Misalnya, banyak banget agenda-agenda di luar dugaan yang harus diwajibkan, seperti seminar, kemudian melakukan riset penelitian, traveling sambil keluar negeri gitu kan, itu ada teman-teman. Dan itu biaya-biayanya unpredictable. So pastikan untuk teman-teman untuk mempersiapkan kepastian finansial ini dari jauh-jauh hari. Apakah memang teman-teman secara keseluruhan memang disupport biayanya oleh kedua orang tua, ataukah teman-teman memang sambil kuliah dan juga sambil bekerja, atau justru teman-teman memilih semuanya itu dengan beasiswa. Dan yang keempat yaitu tentukan prodi yang ingin dituju dan pilihlah akreditasi kampus minimal B. Oke, poin keempat ini nggak kalah penting ya teman-teman. Nah, untuk program studinya sendiri, pilihlah jurusan yang tepat, yang mana kalian memang benar-benar ingin mendalami ilmu di bidang tersebut. Tapi untuk kalian yang memang berniat ataupun berencana untuk menjadi dosen ataupun menjadi guru, maka wajib hukumnya untuk mengambil linear, jurusan linear dari jurusan yang ketika kalian ambil di S1 dulu. Dan untuk akreditasi kampusnya sendiri, kenapa harus minimal B? Dan alhamdulillah, syukur-syukur kalau misalkan A ya, alhamdulillah. Dan untuk teman-teman ataupun siapapun yang pengen masuk ke Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ya monggo, karena alhamdulillah akreditasi kampusnya juga udah A dan prodinya juga udah A ya. Dan kenapa penting untuk memilih akreditasi? Karena ini sangat berpengaruh dan bisa menentukan terhadap pekerjaan yang akan kita lamar nantinya. Apalagi kalau misalkan teman-teman berencana untuk melamar PNS, nah itu sangat ditentukan oleh akreditasi kampus sebelumnya. Apalagi kalau misalkan kita pengen melamar di bagian formasi khusus. Nah, ada beberapa persyaratan, misalnya untuk lulusan cum laude nih, dia harus dari lulusan universitas yang terakreditasi A dan juga prodi yang terakreditasi A. Kemudian yang kelima yaitu menyiapkan berkas-berkas administratif. Nah, berkas-berkas ini meliputi ijazah terakhir, kemudian transkrip akademik dengan IPK minimal 2,75 sampai dengan 3, itu tergantung kebijakan dari masing-masing prodi ya. Kemudian yang ketiga yaitu surat rekomendasi dari 2 dosen ataupun profesor. Dan biasanya untuk surat rekomendasi ini bisa dicek dari masing-masing website kampus. Nah, kemudian yang keempat yaitu hasil tes TOEFL, fotokopiannya. Kemudian yang kelima yaitu hasil dari karya tulis ilmiah selama 5 tahun terakhir. Nah, bisa difotokopi juga teman-teman. Kemudian yang keenam yaitu form riwayat hidup, dan 11 surat permohonan pendidikan seperti tujuan
kalian mengikuti program studi tersebut apa, kemudian latar belakang kenapa kalian memilih program studi tersebut itu. Oke, lanjut ke bagian poin ke-6, yaitu siap melaksanakan tes potensi akademik dan juga tes TOEFL. Nah, untuk tes ini biasanya masing-masing kampus menyelenggarakannya intern ya, secara intern, tapi ada juga kampus yang membolehkan mahasiswanya tes di luar. Nah, untuk tes potensial akademik sendiri, kalian bisa sering berlatih menggunakan buku-buku bank TPA seperti ini ya. Dan kalian juga bisa berlatih secara online, di Google juga banyak kalau misalkan kalian nggak mau beli bukunya. Nah, tes potensial akademik sendiri ini biasanya meliputi tes-tes psikologi, sama seperti ketika kalian masuk tes CPNS atau ketika kalian masuk ke STAN, itu pasti akan ada tes TPA yang kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk tes TOEFL-nya sendiri nih, untuk program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Inggris biasanya skor minimalnya itu yaitu 500. Tapi untuk teman-teman di luar program studi pendidikan bahasa Inggris biasanya skornya 425 sampai dengan 475 aja. Kemudian poin yang terakhir yaitu persiapkanlah diri untuk terus mengasah keterampilan menulis secara ilmiah. Ya, karena yang namanya S2 itu pasti tingkat kesulitan tugasnya maupun tingkat kesulitan belajarnya itu double ya, 2 kali lebih sulit ataupun lebih berat ketimbang anak S1 dulu. Itu yang saya rasakan. Nah, setiap minggunya ini selalu ada tugas buat esai lah, review jurnal, kemudian tugas makalah dan lain sebagainya. Dan tentunya semua itu tidak bisa hanya dilakukan dengan copy paste, karena di akhir pengerjaan nanti pasti akan ada cek plagiarisme ke perpustakaan. So, untuk teman-teman ada baiknya untuk mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Skill menulis secara ilmiah ini terus diasah supaya teman-teman ketika masuk kuliah S2 nanti tidak merasa tertinggal ataupun kebingungan dalam mengerjakan tugas ilmiah ataupun dalam mengerjakan tesis. Oke guys, jadi itu dia beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika kalian ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2. Aku harap informasi ini akan memberikan manfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya, karena mungkin ada beberapa teman yang butuh informasi seputar S2 juga ya. So, see you on my next video and bye-bye.